Baik, kita masuk ke dalam pembahasan algoritma. Jadi, apa itu algoritma? Gitu. Kita perlu mengenal ya. Jadi, siapa yang menemukan algoritma itu? Yang menemukan algoritma itu yang menemukan matematika aljabar. Namanya adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Jadi, algoritma itu sebetulnya kalau kita dengan bahasa awam gitu, jadi kita bisa bilang itu adalah resep. Jadi, resep untuk membuat program. Apapun jenis program yang akan teman-teman buat. Yang namanya resep tentunya ada urutan langkah-langkah ya, jadi langkah-langkah sederhananya. Kemudian dua, ada aliran proses kontrol gitu. Jadi setiap langkah itu kapan akan dieksekusi secara sekuensial seperti itu. Kemudian tersedia juga sarana untuk menghentikan suatu langkah-langkah tadi. Jadi kapan program tadi harus berhenti juga ada di situ. Sederhananya ya dari step 1, step 2, step 3 tadi, ketiganya tadi itu disebut dengan algoritma. Ya gampangannya kayak teman-teman itu nanti buat Indomie ya. Jadi ketika mau buat Indomie itu di belakangnya kan ada petunjuknya. Nah, petunjuknya itu kan bisa dibaca pertama mungkin buka bungkusnya dulu ya. Kemudian setelah buka bungkusnya itu teman-teman nyiapkan air itu. Jangan sampai kebalik. Jadi kalau seandainya teman-teman nyiapkan air terus airnya dibuat sampai mendidih itu, kalau sudah mendidih cemplungkan semua gitu sebungkus-bungkusnya, jangan seperti itu ya. Jadi yang namanya resep ya tadi ya, pertama harus seperti apa, buka dulu bungkusnya, kemudian dimasukkan dulu minyak, lalu dibuka dulu bungkus bumbu-bumbunya, lalu kita siapkan bumbunya dan sebagainya, seperti itu. Secara formal atau secara formal ya, definisi formal, algoritma adalah daftar instruksi yang dia itu terbatas ya, yang mendeskripsikan suatu komputasi atau suatu proses penyelesaian masalah yang ketika dijalankan pada suatu set input tadi akan diproses melalui suatu set kejadian yang dia itu didefinisikan dengan baik gitu. Sehingga akhirnya nanti akan dapat menghasilkan suatu output. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah. Jadi daftar instruksi, kemudian ada prosesnya, kemudian dia itu akan bisa menghasilkan suatu output, dan yang paling penting adalah dia harus menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu tugas seperti itu. Nah, algoritma itu sendiri sebetulnya adalah bentuk abstrak ya, abstraksi dari matematika, dari abstraksi matematis dari program komputer itu ya algoritma ini. Jadi kalau ada beberapa orang dari yang dia itu menguasai bidang matematika mungkin akan bilang bahwa ini adalah matematika praktis ya. Jadi bentuk mudahnya dari suatu matematika yang rumit itu menjadi seperti ini. Ya meskipun di dalamnya itu juga tidak mudah-mudah, bentuk mudah yang semudah yang di matematis tersebut ya. Kemudian prosedur komputasional itu untuk memecahkan masalah ya, misalnya di sini antara program dan algoritma, jadi dia saling terkait. Kemudian yang lebih dalam lagi ada bahasa pemrograman, ya kan? Bahasa pemrograman. Kemudian ada pseudocode. Pseudocode itu adalah bentuk, kalau kita nyebutnya adalah notasi algoritma. Jadi dia itu belum menjadi benar-benar suatu source code. Kalau sudah di atas ini program ini berarti kan bentuknya sudah source code. Tapi kalau pseudocode ini mau diterapkan dengan bahasa pemrograman apapun tidak masalah. Lebih dalam lagi berarti ada komputer, kemudian ada model komputasi seperti itu. Jadi yang terlihat dari atas itu ya, orang awam itu mungkin dia itu hanya melihat program itu dari segi programnya saja yang kelihatan di outputnya, yang bisa mereka lihat saja. Tapi barangkali nanti user itu tidak akan peduli kalian menggunakan bahasa pemrograman apa, menggunakan model komputasi yang seperti apa, komputer yang bagaimana itu, yang mesinnya itu bekerjanya seperti apa, itu tidak akan dilihat. Nah, memang kalau kita memprogram, logika itu menjadi sangat penting ya. Jadi di sini memang sangat penting sekali logika ya. Jadi cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah itu menjadi suatu hal yang lumrah di algoritma ini. Tetapi jangan salah ya, jadi kalau kita tidak punya kreativitas, kita hanya akan bisa memakai saja.
Jadi tidak akan bisa mengembangkan algoritma-algoritma yang sudah ada, atau bahkan kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah algoritma yang kompleks kayak gitu. Nah itu diperlukan ya tadi kreativitas dan imajinasi ya, sehingga imajinasi itu akan bisa membuka pikiran kita. Jadi membuka pikiran kita untuk bisa tahu alternatif solusi apa yang mungkin bisa kita gunakan. Nah seperti quotes-nya Albert Einstein ini, jadi logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere. Nah, jadi mungkin nanti itu saja sedikit tentang algoritma, pengertian algoritma. Nanti kita akan mulai masuk ke algoritma pemrograman.